Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh. Untuk apa sih sebenarnya saat teduh itu? Sederhananya itu begini saudara, ibarat seperti wadah, seperti suatu tempat, seperti baskom lah. Pikiran kita, perasaan kita itu sudah cemar dan kotor. Kita sudah terbiasa memakai pikiran dan perasaan alamiah kita, memakai pikiran dan perasaan yang sudah bercampur baur dengan lingkungan di mana kita hidup. Nah, dengan bersaat teduh, kita menerima ajaran Kristus dengan sadar dan mengganti apa yang alamiah dalam diri kita itu dengan apa yang Kristus inginkan. Disitulah proses pengudusan terus-menerus sampai kita serupa dengan Tuhan Yesus. Semoga saja saudara-saudara benar-benar menyisikan waktu terbaik untuk mengikut Tuhan Yesus dan firman-Nya dan terus-menerus memberi diri untuk dikuduskan. Saat teduh kita hari ini dari Markus 13 ayat 3 sampai 13. Pada perikop ini kisah yang disampaikan adalah mengenai nubuatan tentang akhir zaman. Nubuatan ini ada yang sudah digenapi di zaman Kristen mula-mula, ada juga yang sudah terjadi di zaman modern ini, tetapi ada juga yang masih belum terjadi. Salah satunya adalah ayat 13 yang berkata begini, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Artinya, berita kesukaan dari Allah harus dikabarkan kepada semua bangsa sebelum akhir zaman tiba. Saya dan saudara-saudara adalah orang-orang Kristen. Saya dan saudara-saudara adalah murid-murid Tuhan. Salah satu kehendak Allah yang terang benderang bagi para murid Tuhan adalah memberitakan Injil. Pertanyaannya, sudahkah saudara-saudara mengerjakannya? Sudahkah saudara begitu bersemangat mengerjakan kehendak Allah dalam memberitakan Injil? Jangan sampai kita berpikir begini loh ya. Itu kan bukan tugas saya. Saya tidak bisa memberitakan Injil. Biar orang lain saja yang pintar ngomongnya. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa. Baik, saya ingin mengingatkan kita sekalian dan mengingatkan diri saya. Kepada siapa Tuhan Yesus memerintahkan supaya memberitakan Injil? Jawabannya adalah kepada murid-muridnya. Sekali lagi kepada murid-muridnya, bukan kepada orang Kristen. Mengapa? Karena tidak semua orang yang mengaku Kristen itu menjadi murid-muridnya Tuhan. Terlalu banyak orang Kristen yang tidak hidup sebagai murid Tuhan. Nah, kalau saudara adalah murid-murid Tuhan, bukan sekedar menjadi Kristen saja, maka inilah kehendak Allah yang mesti kita kerjakan. Murid-murid Kristus tidak bisa menghindar dari panggilan memberitakan Injil ini. Jadi, ayo mulai dari yang paling dekat dulu. Setelah itu ayo kita beramai-ramai mendukung misi yang ditetapkan oleh gereja kita ke Tunggorono Blitar tahun 2024. Nah, misi ke Tunggorono itu akan diterangkan kemudian dalam pertemuan-pertemuan yang akan dirancang tim misi GKT Banyuwangi. Orang yang digerakkan Tuhan untuk bermisi itu adalah orang yang siap berkorban tenaga dan juga biaya. Mari saya mengajak kita mendoakan mulai sekarang ya, untuk terlibat di dalam misi Tuhan. Sekarang yang kedua masih dari Markus 13 ayat 3 sampai 13 mengenai nubuatan tentang akhir zaman. Nubuatan ini memang sudah ada yang digenapi di zaman mula-mula Kristen. Ada juga yang sudah terjadi di zaman modern ini. Bahkan makin marak terjadi di zaman digitalisasi seperti sekarang ini. Apa itu? Ayat 5 dan 6. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
Apa maksudnya? Waspadalah, jawab Yesus. Jangan sampai kalian tertipu. Ini murid-murid ya. Jangan sampai kalian tertipu. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia." Lalu menipu banyak orang. Banyak orang menipu dengan memakai nama Tuhan Yesus. Nah loh, menipu dengan memakai nama Tuhan. Siapa sebenarnya yang disasar sebagai korban yang mudah ditipu? Pertama, orang yang spiritualnya kosong. Orang yang disasar sebagai korban yang mudah ditipu itu orang yang spiritualnya kosong. Orang yang spiritualnya kosong bisa jadi secara ritual sangat rajin. Rajin beribadah, rajin persekutuan, rajin pelayanan, persembahan tidak pernah telat, tapi spiritualnya kosong. Contoh orang yang spiritualnya kosong adalah orang Kristen yang kasihnya telah menjadi dingin. Orang yang spiritualnya kosong adalah orang yang memburu tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Padahal Tuhan sudah ingatkan bahwa setan pun bisa mengadakan banyak tanda ajaib yang spektakuler dan mukjizat-mukjizat. Ingat, Tuhan memanggil kita sebagai murid-muridnya bukan untuk memproduksi tanda ajaib atau mukjizat. Hati-hatilah. Ikutilah terus kelas pemuritan agar tidak mudah tertipu. Orang yang disasar untuk ditipu dengan memakai nama Tuhan adalah orang yang spiritualnya kosong. Tandanya kasihnya telah menjadi dingin, orang itu memburu tanda-tanda dan mukjizat. Lalu berikutnya orang yang disasar untuk ditipu dengan nama Tuhan. Selain orang yang spiritualnya kosong, juga orang yang sudah menjadi Kristen tetapi hidup secara duniawi. Orang Kristen yang hidup secara duniawi tandanya adalah orang Kristen yang membentuk kelompok-kelompok untuk menciptakan pertentangan dengan kelompok-kelompok lain dengan racun iri hati dan dendam. Jika saudara menemukan orang yang selalu menciptakan pertentangan antara satu dengan yang lain, dengan menjatuhkan satu dengan yang lain, dengan menciptakan permusuhan satu dengan yang lain, dengan membahas orang lain dengan maksud-maksud tersembunyi untuk menjatuhkan dan menimbulkan kebencian dan permusuhan, maka saudara sedang berhadapan dengan orang Kristen duniawi. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Kadangkala hal itu terjadi di dalam pembicaraan informal, ngerasani untuk membuat orang itu memusuhi. Berhati-hatilah. Orang yang mudah disasar untuk ditipu, yang ketiga, orang Kristen yang masa bodoh. Begini kata Alkitab. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Artinya apa? Masih banyak ingin saya kemukakan mengenai hal itu. Tetapi bagaimana saudara dapat memahaminya kalau saudara bersikap masa bodoh? Nah saudara, 3 macam orang ini yang disasar untuk ditipu menjadi Kristen yang mudah ditipu. Kiranya Tuhan menolong kita, menjauhkan kita dari 3 sikap yang menyebabkan kita mudah ditipu. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau telah membukakan rahasia firman-Mu kepada kami. Tolonglah gereja-Mu agar benar-benar memberi telinga dan hati untuk mendengar dan memperhatikan sabda-Mu, sehingga kami dapat bertindak hati-hati dan bijaksana. Tolonglah kami agar saling memperhatikan dan menolong sesama anggota tubuh Kristus, sehingga jangan seorang pun memberikan dirinya masuk dalam jebakan penipuan.
Menyerahkan persekutuan KPR hari ini, Tuhan pakailah orang tua untuk mendorong dan memfasilitasi anak-anak mereka, cucu-cucu mereka berkomunitas secara rohani dan mengalami pertumbuhan di sana sejak masa muda, agar hidupnya berguna bagi Tuhan dan sesama. Mohon Roh Kudus menyertai penata layanan yang dikerjakan orang-orang muda ini. Kebaktian umum besok serta sekolah minggu, Tuhan berkatilah. Tolonglah juga agar seluruh jemaat mendengar undangan-Mu yang lembut dan merespon dengan iman. Mohon Tuhan memberkati seluruh peribadatan dan pelayanan yang diselenggarakan. Terima kasih Tuhan. Pelayanan misi Ketunggarono sedang kami kumpulkan bersama. Mohon Tuhan memberikan pencerahan bagi kami agar misi Tuhan lain menjadi misi kami. Demikian juga perkabaran Injil yang dilakukan di seluruh dunia. Tuhan tolonglah para misionaris yang melayani. Secara khusus untuk dua hamba Tuhan orientasi, yaitu Hana dan Ibu Erlina, Tuhan Engkau tolong supaya juga dapat berbagi bersaat teduh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.